Salam kepada Aliansi Abadi. Kami dengan hormat menyambut Aliansi Abadi. Kami dengan hormat menyambut Aliansi Abadi. Rekan Daoshan, mengapa Anda tidak berlutut? Bukankah Anda ingin menyembunyikan identitas Anda? Kalau begitu cepat berlutut dan lakukan ritualnya. 3 orang nih 3 pelindung agung Aliansi Abadi. Mereka lah yang datang untuk memimpin majelis. Jika Anda menarik perhatian, bagaimana Anda bisa menyembunyikan diri lagi? Penyembunyian. Menyembunyikan apa? Zhang Xiaofan. Sahabat muda ini Raja Abadi Chanseng pelindung Aliansi Abadi. telah datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Yang mulia Bailing pelindung Aliansi Abadi. Namun kau tidak memberi hormat kepada kami. Kau pasti terlalu sombong. Ini bukan kesombongan yang berlebihan. Hanya saja dalam perjalanan saya ke sini, aku jumpa ramai orang kultivasi hebat dari kau. Mereka semua sangat sopan terhadap saya. Atas dasar apa saya harus berlutut dan menyembah Anda? Benar-benar kultivasi rendah, namun kepura-puraan seperti itu. Kurang ajar. Kurang ajar. Lebih tangguh dari kami. Saya dan 2 individu terhormat ini telah melindungi alam abadi bersama selama bertahun-tahun. Tangan kami genggam matahari bulan kaki pijak langit bumi. Anda yang sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Kau layak kecakap kultivasi. 3 abadi orang ini memiliki bakat yang buruk. Dan terus-menerus berbohong. Dia tidak layak untuk berdiri di samping mereka yang sepenuh hati mengabdi pada Dao seperti kami. Minta 3 dewa abadi turunkan kuasa ilahi dan menghukum orang ini. Kau. Mohon Tuan Abadi turunkan kuasa ilahi dan menghukum orang ini. Kau kalian semua. Itu tidak benar, mereka benar-benar sangat biasa. Lebih kuat dari mereka. Saya bertemu 2 orang dalam perjalanan saya ke sini. Mereka bahkan berlutut dan memberi hormat kepada saya. Aku melihat bahwa sahabat muda ini benar-benar luar biasa. Sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Aku tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi spiritual apapun. Namun kau bisa membuat yang perkasa yang lebih kuat dari kami. Memberi hormat kepadamu. Tidak buruk. Tidak buruk. Bolehkah aku bertanya sahabat muda dari mana asalmu? Bakat saya buruk. Lebih baik tidak mempermalukan guru saya. Bakat saya mengerikan. Lepas diusir aku masih belum diterima sekte mana. Tidak diterima. Aku lihat kau kemungkinan berasal dari sekte yang tidak berguna. Kau belum mempelajari hal lain. Tetapi caramu berbicara luar biasa. Aku. Bocah, jika Anda mengatakan kultivasi kami begitu biasa, Anda pasti bisa melihat melalui tingkat kultivasi kami. Kalau begitu beritahu kami, di alam apa kami saat ini? Guru berkata saya memiliki 9 lapisan cincin spiritual. Itu adalah alam suci primordial yang memiliki kultivasi terendah. Makin tinggi naik makin kurang cincin spiritual. Dari 9 lapisan cincin spiritual, berubah menjadi cincin spiritual lapisan tunggal. Barulah seseorang mencapai puncak kultivasi tahap pemurnian Ki. Mereka masih membawa 5 lapisan cincin spiritual. Mereka pasti hanya berada pada tahap jiwa baru lahir. Mereka bahkan belum menembus tahap inti emas. Apa yang perlu ditakutkan? Saya katakan kalian bertiga, bahkan belum menembus tahap inti emas. Namun kalian masih menyebut diri kalian Tuan Abadi dan orang sejati. Benar-benar tidak tahu malu. Zhang Xiaofan. Meskipun aku telah setuju denganmu bahwa kita bisa menjadi pasangan Dao, persyaratnya adalah kau juga harus bisa melangkah ke jalur keabadian. Meskipun aku tidak menuntut bakatmu harus tinggi, tapi setidaknya dia harus memenuhi standar minimum. Jika kau hanyalah manusia biasa-biasa saja yang tidak berguna, aku minta maaf, ada besar manusia biasa dan abadi. Aku sama sekali tidak bisa menikahimu. Putriku, apa yang kau katakan? Tidakkah kau benar-benar tahu orang macam apa yang berdiri di hadapanmu? Itu adalah alam suci primordial. 1 cincin spiritual bakat setinggi itu hanyalah standar minimum untuk melangkah ke jalur keabadian. Lalu mengapa saya harus mengukurnya? Bagaimanapun saya pernah berada di sekte abadi Penglai. Sebagai murid sekte, saya tidak akan diberitahu nanti. Aku cuma boleh jadi orang biasa seumur hidupkan. Baiklah, kalau begitu saya harus mencari di tempat lain. Siapa tahu mungkin kekasih saya ada di tempat lain. Apakah kau takut? Kau seorang pria, mengapa kau begitu pengecut? Bagaimana kau bisa cocok untukku? Priaku tidak harus lebih kuat dariku, tapi setidaknya dia tidak boleh menjadi pengecut biasa-biasa saja yang tidak berguna. Kau tidak berani, kalau begitu biarkan aku. Putriku, anakku, mengapa kau begitu keras kepala? Rakan Dawes yang anak aku ada petir mendalam 9 langit.
takdir petir tertinggi. Mohon lihatlah bakatnya. Itu pasti akan memuaskanmu. Menurut apa yang dikatakan ketiga orang itu, bakat ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Mampu mencapai posisi abadi emas. Bakat saya sendiri bahkan dikritik oleh guru saya. Bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengannya? Sepertinya ini jelas bukan jodoh saya yang ditakdirkan. Saya khawatir perjalanan ini sia-sia. Tidak buruk 5 cincin roh. Di masa depan dia bisa memasuki alam abadi emas. Di masa depan, dia berkesempatan untuk berdiri sejajar dengan kita. Benar-benar layak untuk petir mendalam 9 langit. Terlahir dengan keberuntungan besar. Akar spiritual dia atasi orang biasa tak terkira. Tidak buruk. Aku dah lama dengar keluarga Shan ada puteri surga. Saya tidak menyangka dia benar-benar sehebat ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya tahu dengan jelas. Di dalam tubuhmu bersemayam takdir petir tertinggi. Jika aku bisa mendapatkanmu, terobosan alam di masa depan tidak akan lagi menghadapi rintangan. Jalur kultivasi akan berjalan lancar. Kau. Jika Anda ingin menikahi saya, maka naiklah ke sana dan ambil ujiannya. Gunakan bakat Anda untuk menaklukkan saya. Baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan padamu anak muda, betapa besarnya jurang pemisah antara kau dan aku. Tetamu terhormat, aku tak berani sembunyi betul. Langit menunjukkan anomali api yang dahsyat berkobar. Selain itu, Patriark Aliansi Abadi secara pribadi memberikan berkah. Aku dah sembunyi kekuatan sebenar sampai sekarang. Tepatnya, agar hari ini di Majelis Agung Takdir Abadi, saya bisa mengejutkan semua orang. Bagus. Abadi emas lainnya telah lahir. Sekte abadi kita tidak perlu lagi khawatir kekurangan penerus. Benar. Shen Yue dan Jia Chen. Bakat mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Yang satu memiliki petir mendalam 9 langit. Yang lain saat lahir diliputi oleh api yang ganas. Jika mereka berdua berkultivasi ganda, visit yang sesuai dengan dua metode kultivasi utama mereka akan menyatu. Aku khawatir kultivasi dan alam mereka dapat menembus 5 lapisan cincin spiritual ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mencapai alam suci primordial. Alam legendaris itu mungkin bukan tidak mungkin. Ayah, apakah Anda lihat sekarang? Daripada membuat saya membantu si tak berguna ini, menukar dengan peluang tipis untuk mencapai keabadian. Bukankah lebih baik bagi saya dan Jia Cheng untuk berkultivasi keabadian bersama? Saya benar-benar tidak dapat menemukan satu pun alasan untuk menikahi orang ini. Zhang Xiaofan. Jika takdirku dalam hidup ini, ialah tak pandang bulu antara hitam putih baik jahat. Aku lebih rela takdir penyatuan diberkati ini. Benar-benar bodoh. Putriku, kau benar-benar sangat bodoh. Bantu saya ingin membuktikan kepada ayah saya, alam apa yang pada akhirnya bisa saya capai. Jika saya dengan sepenuh hati ingin berkultivasi keabadian. Tujuh lapisan. 7 lapisan cincin spiritual. Alam suci primordial sangat sulit dicapai. Alam suci primordial. Itu adalah alam suci primordial. Jika mereka berdua memulai jalur keabadian bersama, boleh jamin keselamatan sekte abadi 10.000 generasi. Ayah, apakah Anda lihat sekarang? Jika saya memilih Jia Cheng, saya bisa mencapai alam suci primordial. Tetapi jika saya memilih orang tak berguna dengan bakat buruk ini, saya hanya akan mencapai alam abadi emas dalam hidup ini. Tidak dapat maju lebih jauh lagi. Ayah, mohon yakinlah. Rakan Dawes yang anak aku kurang bijak pilih orang. Aku tidak ingin kekeras kepalaannya. Merusak seluruh hidupnya.
Aku harus meminta bantuanmu rekan Daois. Ulurkan tanganmu pada orang tua ini untuk membuatnya sadar. Sama sekali jangan biarkan Tuan Muda Gerbang Api berkobar. Bocah yang pandai bicara itu menipu putriku. Itu tidak bisa diselamatkan sekarang. Itu tidak bisa diselamatkan sekarang. Aku kira dia punya kemampuan. Dan dia mengaku memiliki 9 lapisan cincin roh, bahkan tidak ada suara. Zhang Xiaofan, untungnya, saya tidak tertipu oleh Anda. Kalau tak kawin kau hancurkan seluruh hidup. Zhang Xiaofan berhenti malukan diri turun. 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 Mungkinkah aku salah? Betulkah dia kultivator kultivasi rendah? Sialan, tidak ada perasaan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan guruku kehilangan muka. Paman Shen, tolong berikan kantong itu padaku. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Apa ini? Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Lihat semuanya. Lihat semuanya. Sekarang sudah bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi hanya dalam sekejap dia melampauiku? Aku adalah abadi emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia membuat tablet spiritual bereaksi, dia curang. Tuan Abadi lihat benda aneh yang baru saja dia serap. Dia curang. Tidak. Menipu tak boleh depan tablet spiritual mendalam 9 langit. Sial, benda apa sebenarnya yang dia pegang itu? Satu lapisan. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak memiliki akar spiritual apapun, namun dia bisa menampilkan satu lapisan cincin spiritual. Cukup. UR lihat. Rekan Dawishan, dia memiliki bakat untuk berkultivasi. Lihat sekarang dia bisa layak untukmu kan? Itu hanyalah satu lapisan cincin spiritual. Anda dan Jia Cheng sama-sama memiliki 5 lapisan cincin spiritual. Jika dia ingin saya menghargainya, dia masih jauh dari cukup. Benar. Bakat satu lapisan cincin spiritual versus 5 lapisan cincin spiritual. Itulah perbedaan antara langit dan bumi. Kau hanya memiliki bakat satu lapisan cincin spiritual ini. Kau hanya pantas mendongak melihatku dan Shen Yu. Apakah ini gagal? Sudah kubilang. Sampah tetaplah sampah pada akhirnya. Kalau satu lapisan spiritual tetap tak boleh lawan. Jika tidak bisa dibandingkan, maka tidak bisa dibandingkan. Memiliki satu lapisan bakat, aku sudah sangat puas. Rekan Dawishan, jangan menyerah. Terus lanjutkan. Bukankah benar kamu tidak ingin mempermalukan sekte? Aku akui dia punya bakat. Tapi lalu kenapa? Sekarang semua ini sudah berakhir. Paman aku masih menasihatimu dengan patuh untuk menikahkan Shen Yu denganku. Lihat anak ini sudah menyerah dia. Siapa bilang sudah berakhir? Aku rasa Paman Shen benar sekali. Aku ingin mencoba lagi. Apa yang ingin dia lakukan sekarang? Mustahil. Bakat kultivasi abadi belum pernah terdengar bisa berubah. Tak kira keras dia coba, dia masih cuma satu lapisan roh. Apalagi yang dia inginkan?
3 lapisan spiritual. 3 lapisan. Yoel. Lihat cepat itu 3 lapisan. 3 lapisan. 100 bakat 3 lapis. Masih tidak dapat menyanyi 1 bakat 5 lapis. Benar. Di jalur kultivasi abadi setiap alam, adalah perbedaan yang seluas langit dan bumi. Apa gunanya hanya mengandalkan 3 lapisan spiritualnya? Tunggu sampai aku mencapai puncak. Shen Yu dan aku hanya butuh 1 tangan untuk menekannya. Benda ini benar-benar berguna. Meskipun bakatku buruk. Benda yang aku ciptakan benar-benar bisa melewati tes seperti ini. Bagus. Karena kalian semua bilang aku curang. Maka aku akan curang agar kalian lihat. Benarkah begitu? Kalau begitu lihatlah baik-baik. The film was translated and narrated by M Lanjutkan. Media. Tidak. Mustahil. Tidak mungkin. 5 lapisan spiritual. 5 lapisan. 5 lapisan. Abadi emas. Bakat abadi emas. Anak ini sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Namun dia bisa mencapai tingkat abadi emas. Takdir keabadian dan pemahamannya pasti sangat tinggi. Majelis Agung Takdir Abadi kita kali ini telah menghasilkan begitu banyak talenta. Ini adalah langit yang memberkati aliansi abadi. Langit benar-benar memberkati aliansi abadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak punya akar spiritual. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa dia bisa mengukur 5 lapisan spiritual? Aku terlahir dengan fenomena yang dianugerahkan surga. Selain itu, aku juga memiliki leluhur sekte abadi, memberikan berkah. Baru kemudian aku hampir tidak bisa menyamainya. Ini. Dia diutus oleh surga untuk mengecekku. Bagaimana dia bisa mencapai bakat abadi emas? Yoel, lihat cepat. 5 lapisan. Sudah 5 lapisan. Setara dengan milikmu. Dia benar-benar layak untukmu sekarang. Masalah pernikahanmu bisa diputuskan sekarang kan? Tidak. Dia hanyalah seorang orang biasa tanpa akar spiritual. Namun saya memiliki takdir petir yang tertinggi. Itu benar. Dibandingkan dengan saya, dia masih sedikit lebih rendah. Yoel, jangan terlalu berlebihan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kecuali dia bisa melampaui Anda, mencapai lapisan spiritual ke-6. Kalau tidak, dia tetap tidak bisa membuat saya memandangnya secara berbeda. Masih meningkat. 6 lapisan. Sudah 6 lapisan. Mustahil. 6 lapisan roh. Bukankah itu berarti dia akan segera mencapai alam suci primordial? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak memiliki akar spiritual untuk membantunya. Sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai alam suci primordial. Tujuh lapisan spiritual. Alam suci primordial. Bakat alam suci primordial. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Jia Cheng dan saya berkultivasi doa abadi bersama, dan hanya nyaris berhasil mencapai lapisan spiritual ke-7. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, namun menyelesaikannya dengan mudah. Siapa sebenarnya dia? Aku tidak salah membacanya. Orang tua ini benar-benar tidak salah membacanya. Mungkinkah 9 lapisan roh yang dia bicarakan bukan omong kosong, melainkan kebenaran? Sekte yang bahkan menganggap 9 lapisan roh sebagai bakat rendah dan mengusirnya. Jenis keberadaan mengerikan, apakah itu tidak dapat dipercaya? Sungguh sulit dipercaya. Sudah kubilang ada masalah, tetapi kalian tidak percaya padaku. Baiklah, maka hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu yang disebut kejutan. Zhang Xiaofan, kamu, apalagi yang ingin kamu lakukan? Lihat aku memberimu kejutan besar. Zhang Xiaofan, kau bisa berhenti sekarang. 7 lapisan spiritual sudah menjadi batasnya. Tidak, itu belum mencapai batasnya. Aku bilang prasasti roh ini punya masalah. Kalian tidak percaya padaku, maka aku akan membuktikannya kepada kalian. Bukankah dia mencoba mengukur yang disebut legendaris 9 lapisan roh? Apa?
9 lapisan spiritual. Dalam legenda. Mustahil. Sama sekali mustahil. Sejak Dewa Agung Pangu menciptakan langit dan bumi, dan Dewi Agung Nuah mengisi kekurangan Dao Surgawi hingga sekarang, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa mencapai alam ini. Jika seseorang dalam kehidupan ini benar-benar mencapai 9 lapisan spiritual, maka 10.000 makhluk abadi pasti akan menghormatinya sebagai tuan mereka. Hidup dan mati seluruh alam abadi, semuanya akan bergantung pada satu pemikirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertama itu 3 lapisan, lalu berubah menjadi 5 lapisan, akhirnya mencapai 7 lapisan. Seseorang yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu, dan bahkan ingin menembus seseorang dengan bakat cincin spiritual 9 lapisan. Bagaimana mungkin dia hanya seorang manusia biasa? Dia yang tidak memiliki akar spiritual, dan tidak memiliki basis kultivasi. Bagaimana dia bisa mencapai bakat cincin spiritual 9 lapisan? Shen Yue, berhenti memikirkan omong kosong. Mustahil. Orang seperti ini, bagaimana dia layak melampauiku? Jika dia bisa mencapai bakat cincin spiritual 9 lapisan, maka semua yang kukatakan sebelumnya, bukankah itu semua akan menjadi lelucon? Mustahil. Benar-benar mustahil. Sembilan lapisan. 9 lapisanlah itu. 9 lapisanlah itu. Cincin spiritual 9 lapisan. Bakat Dao abadi. Era kita telah menghasilkan orang lain yang berdiri sejajar dengan Dewa Agung kuno. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Barusan saya memperlakukan orang dengan bakat luar biasa dengan provokasi seperti itu. Bakat ini tidak berbeda dari Pangu dan Nuah. Untuk menyebutnya sebagai inkarnasi dewa, sama sekali tidak akan berlebihan. Jika bakat sekaliber ini bisa muncul dari aliansi abadiku, maka aliansi abadiku mulai sekarang akan menjadi sekte abadi terdepan dari 3 alam. Kita tidak perlu lagi takut pada para orang tua kolot dari sekte abadi tersembunyi itu. Di jalur kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Junior ini ada di sini. Melutut mohon Rakan Daoesian sertai aliansi abadi. Yang Mulia Abadi-san memiliki cincin spiritual 9 lapisan. Bakat Dao abadi. Tadi kami bertiga cakap banyak kata menyinggung. Kami bersedia bersujud sebagai permintaan maaf atas masalah ini. Kami hanya meminta Yang Mulia Abadi untuk memimpin aliansi abadi. Saya tahu niat kami buruk. Saya akan segera bersujud dan meminta maaf kepada Yang Mulia Abadi. Tidak kalian semua. Kami telah menyinggung Yang Mulia Abadi sebelumnya. Minta ampun Tuan Abadi mohon, sertai gabungan abadi. Minta ampun Tuan Abadi mohon sertai gabungan abadi. Kami memohon ampunan dari Yang Mulia Abadi, mohon bergabunglah dengan aliansi abadi kami. Ini. 3 Raja Abadi. Semuanya berlutut untuk mengakui kesalahan mereka, karena telah menyinggung rekan Daois yang barusan. Kita juga harus segera berlutut dan meminta maaf. Mari kita memohon ampunan dari rekan Daois yang... Paman Shen, jangan. Aku sudah bilang padamu. Benda ini pasti punya masalah. Yang Mulia Abadi, mohon berhentilah berpura-pura. Saya sudah tahu sejak lama bahwa Anda setidaknya sudah memiliki kultivasi alam suci primordial. 3 Raja Abadi, semuanya sudah berlutut untuk meminta maaf kepada Yang Mulia. Masalah apa lagi yang mungkin ada dalam hal ini? Tuan, mohon terima hormat saya ini. Jangan. 3 dewa, aku mohon padamu, tolong cepat berdiri. Kalian terlalu memujiku. Aku tidak berani menerimanya. Mengapa berbicara tentang sanjungan yang berlebihan? Yang Mulia memiliki bakat sejati. Kesediaan Tuan Mulia, terima hormat besar, adalah kehormatan bagi kami. Orang-orang dari aliansi abadi ini, apakah mereka semua sudah gila? Atau lebih tepatnya, aku betul-betul ada bakat menentang surga. Selama Yang Mulia setuju untuk bergabung dengan aliansi abadi, seluruh aliansi abadi, tidak termasuk leluhur tua, kami pasti akan menghormati Yang Mulia sebagai yang tertinggi. Selama Yang Mulia bergabung dengan aliansi abadi kami boleh hormat panggil Tuan Mulia Leluhur Agun. Posisi di seluruh aliansi abadi, Yang Mulia dapat mengaturnya sesuka hati Anda. Bahkan jika saya harus menjadi pelayan, saya akan menerimanya dengan rela. Monster macam apa anak ini? Sampai memiliki bakat jalur abadi, bahkan anggota terhormat dari aliansi abadi, ditaklukkan olehnya dan berlutut dalam pemujaan. Baiklah, aku akan bergabung. Apakah itu cukup? Tolong cepat berdiri, hentikan berlutut. Benarkah? Benarkah? Sungguh, tapi aku harus mengatakan ini dulu aku. Selama Yang Mulia setuju untuk bergabung dengan aliansi abadi, kondisi apapun dapat diterima. Orang tua ini, bisakah kau biarkan aku menyelesaikan kalimatku? Tidak. Apa yang ingin kukatakan adalah,
Cincin spiritual 9 lapis ini mungkin benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Benda ini mungkin benar-benar punya masalah. Mungkin kalian semua harus memeriksanya lagi. Seperti apa bakatku sendiri? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana mungkin? Cahaya prasasti spiritual stabil. Langit dan bumi tidak menunjukkan anomali. Matahari dan bulan beroperasi sesuai urutan. Ini membuktikan bahwa bakat jalur abadi yang mulia tidak memiliki masalah sedikit pun. Aku tidak percaya. Dia jelas hanya seseorang yang datang ke aliansi abadi, hanya mencari metode kultivasi. Bagaimana mungkin dia memiliki bakat jalur abadi? Semuanya, aku berani menegaskan. Dia pasti menggunakan beberapa trik kotor tercela untuk menipu kalian semua rekan Daois, termasuk diriku sendiri. Lupakan dia ada 9 lapisan cincin spiritual. Risau dia tak ke 1 lapisan pun. Memang ada beberapa jalan sesat yang habiskan hari belajar teknik menipu. Berspesialisasi dalam mengunjungi sekte-sekte besar untuk mencari nafkah. Tidak masuk akal jika benar-benar ada semacam teknik penipuan yang bisa menipu kalian semua, yang bisa menipu batu yang nua, sempurnakan menjadi prasasti roh mendalam 9 langit. Terlebih lagi, siapa yang bisa menipu kami 3 kaisar abadi ketika kami menggunakan sihir kami? Kebenaran lebih jelas daripada retorika apapun. Yang mulia abadi Syam jelas merupakan kekuatan besar yang tersembunyi. Dia telah melihat menembus dunia fana. Sebab itu dia sembunyi semua kekuatan kultivasi puncak untuk datang dan mengalami penderitaan makhluk hidup. Betul, siapa berani ragu Tuan Abadi lagi? Harus segera keluar dari aliansi abadi. Status abadi mereka dicabut. Tak pernah jejak jalan keabadian seumur hidup. Bahkan ketiga penguasa abadi harus menjilat Zhang Xiaofan seperti ini. Mungkinkah dia benar-benar kekuatan besar yang tersembunyi? Bisakah dia benar-benar membantu saya melangkah ke dao abadi tertinggi dan mencapai hasil sejati? The film was Mereka membicarakanku translated seperti ini. and narrated by M Tapi guru Media. bilang bakatku buruk. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa sebenarnya yang benar? Putih. Apa yang terjadi? Prasasti roh menunjukkan anomali. Selama 10.000 tahun entah itu malapetaka besar Dao Surgawi atau kemunculan seorang orang suci. Kami belum pernah melihat reaksi seperti ini. Prasasti spiritual menunjukkan anomali. Cepat lindungi prasasti spiritual. Sama sekali tidak boleh terjadi kesalahan. Mengerti? Bagaimana ini bisa terjadi? Bertiga dah sembah prasasti spiritual 1000 tahun. Namun sekarang kami diusir oleh prasasti spiritual sejauh ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah mereka mengatakan bakat tertinggi hanya membutuhkan 9 cincin roh untuk dapat bertransformasi menjadi Dao Surgawi? Barusan 9 cincin roh muncul. Mengapa masih ada mahkota emas lain ini? Apa yang sedang terjadi? Prasasti roh mendalam 9 langit telah hancur. Mahkota emas apa ini? Prasasti roh mendalam 9 langit. Bahkan tidak bisa menahannya. Ini, mungkinkah ini yang legendaris? Mahkota emas Dao Surgawi. Bahkan prasasti spiritual hampir tidak bisa menahannya. Berubah menjadi cincin spiritual ke-10. Bagaimana itu mungkin? Hanya keberadaan yang melampaui batas Dao Surgawi. Keberadaan yang menyentuh asal mula alam semesta. Yang mampu mencapai kehormatan ini. Mungkinkah yang mulia abadi Xiang bahwa bakat Anda telah melampaui cakupan Dao Surgawi? Itu benar. Yang mulia abadi San. Bukan bakat inti spiritual 9 lapisan. Tetapi yang melampaui 6 jalan. Bakat yang berdiri di atas Dao Surgawi. Dia memiliki harapan untuk menembus batas alam Dao Surgawi. Menjadi alam ke-10 yang tak tertandingi. Melampaui Hierophant Li Dao, orang pertama dari zaman kuno hingga sekarang. Kalau begitu semua yang kau banggakan, bukankah itu akan menjadi lelucon di depannya? Ini benar-benar mustahil. Dewa Agung kuno juga tidak bisa mencapai prestasi melampaui Dao Surgawi. Apa yang dia andalkan untuk mencapainya?
Mahkota emas Dao Surgawi apa? Ini pada dasarnya hanyalah tipuannya. Mahkota emas Dao Surgawi. Saya melihatnya tidak lebih dari setumpuk sampan. Martabat mahkota emas tidak dapat dilanggar. Martabat seorang kaisar bahkan tidak bisa mencapai inti spiritual 9 lapisan. Mahkota emas Dao Surgawi apa? Aku juga sudah melihat banyak teks kuno dari era kuno. Aku pada dasarnya belum pernah mendengarnya. Aku sepotong sampah diusir oleh sekte. Bagaimana mungkin aku bisa mencapai prestasi yang begitu mencengangkan? Aku sudah mengatakannya sejak lama. Prasasti roh itu bermasalah. Rekan Dao Shang, bisakah Anda berhenti berpura-pura? Karena hal-hal sudah sampai pada titik ini. Mengapa menyembunyikannya lebih lama lagi? Apa yang aku pura-purakan? Aku sungguh tidak berpura-pura. Aku sudah mengatakannya. Prasasti roh itu bermasalah. Ada keributan apa ini? Mengganggu kultivasi tenangku. Bukankah sudah aku katakan pada kalian semua bahwa umur orang tua ini hampir habis? Hanya dengan menembus Dao Surgawi bisakah aku memperpanjang hidupku? Lalu bertua, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong lihat. Kemana perginya? Leluhur tua. Dialah. Zhang Xiaofan ini. The Dialah film was translated yang merusak prasasti roh. and Lalu narrated bertua, by M. Media. orang ini adalah yang mulia Aberdishan yang menyebabkan fenomena aneh ini. Benarkah begitu? Zhang Xiaofan, apakah kau tahu kejahatanmu? Tidak. Mengapa leluhur tua ini tidak membedakan benar dari salah dan sudah ingin aku mengaku? Leluhur tua aku sungguh tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya datang untuk berpartisipasi dalam ujian. Ingin mencari jalan kultivasi. Aku sama sekali tidak berniat untuk menghancurkan pusaka tertinggi. Lalu bertua, yang mulia abadi ini memiliki keabadian. Adalah orang pertama yang memiliki bakat 10 lapisan, melampaui Dao Surgawi. Benarkah bakatnya boleh sebabkan prasasti roh 9 langit aku bergetar karenanya? Namun, dia bahkan bisa membuatnya menghilang tanpa jejak. Bakat yang menentang surga seperti ini, kalau aku tukar dari elixir spiritual dari daging tulang untuk kugunakan, itu pasti bisa membantuku menembus batas besar dan melangkah ke Dao Surgawi. Tidak lagi terikat oleh umur. Leluhur tua, prasasti roh ini menghilang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bukankah kalian semua yang memaksaku untuk menguji bakatku? Kalau begitu, bahkan jika itu menghilang, itu adalah masalah kalian. Kau tidak bisa mengatakan itu. Spirit Dao ini menghilang karena tidak mampu menahan mahkota emas Dao Surgawi. Kehancuran dan hilangnya ini juga karena dirimu. Aku, kau. Baiklah. Bahkan jika itu masalahku. Kalau begitu katakan padaku. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kau menyebabkan aliansi abadiku kehilangan pusaka tertinggi primordial seperti itu. Kau harus mengganti dengan sebuah benda pusaka tertinggi dengan nilai setara. Prasasti roh mendalam 9 langit adalah harta karun tertinggi purba. Harganya tak ternilai. Jika kamu ingin memberi kompensasi, kurasa kamu hanya bisa menggunakan nyawamu. Hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Leluhur tua, hilangnya prasasti roh ini awalnya tidak sepenuhnya kesalahan rekan Dao Shang. Mengapa Anda membuatnya menanggung semua tanggung jawab? Siapa kau? Sehingga berhak menceramaiku tentang Nala. Ayah, aliansi abadimu hanya menindas orang lain seperti ini. Menggertak. Aku hanya menyuruhnya untuk memberi kompensasi selama dia bisa menghasilkan harta tertinggi yang setara sebagai kompensasi. Aku tentu saja tidak akan mempersulitnya. Namun,
Jika dia tidak bisa menghasilkannya, hari ini Zhang Xiaopan tidak akan bisa meninggalkan aliansi abadiku. Saya rasa, apa yang dia katakan masuk akal. Bagaimanapun juga kami belum pernah melihatnya. Mengapa kita tidak melihatnya dulu? Saya juga benar-benar ingin tahu, jenius macam apa yang diakui oleh mahkota emas Dao Surgawi dapat menempa harta sihir macam apa. Jie-chan, kamu pergi ke sana dan bawakan itu padaku untuk dilihat, ya. Ayo, biar kulihat sampahmu ini. Ini bahkan tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentangnya. Sama sekali tidak ada energi spiritual di dalamnya. Kamu bilang itu berguna. Hanya itu yang ada. Tunggu sebentar. Jie-chan, ada apa denganmu? Aku pasti baru saja, tidak sengaja mengalami kram. Raja Abadi, mohon tunggu sebentar, saya akan membawanya kepadamu segera. Jie-chan, itu hanya sebuah tongkat. Mengapa kamu meronta-ronta? Sebegitu konyolnya. Tidak. Bukan itu. Tongkat ini benar-benar memiliki sesuatu yang aneh. Saya tidak bisa memegangnya. Saya masih tidak percaya. Lagi. Tidak mungkin. Jie Cheng ini mengolah teknik api. Seluruh tubuhnya telah ditempa oleh api 9 langit. Bagaimana mungkin dia terlempar hanya oleh sebatang tongkat? Bukankah ini mempermalukan? Penguasa abadi. Tongkat ini benar-benar memiliki kualitas yang ajaib. Ketika saya menyentuhnya, energi spiritual di seluruh tubuh saya menjadi tidak terkendali. Apalagi itu merajalela di dalam tubuh saya, persis seperti kesengsaraan surgawi memasuki tubuh. Aku benar-benar tidak tahan. Itu terlalu dilebih-lebihkan. Benda ini ditempa olehku. Seberapa kuat itu? Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Lihat itu. Jika kau tidak kompeten, berlatihlah lebih banyak. Baiklah, kalau begitu. Jie-chan, berhenti berakting. Cepat bawa barang itu ke sini. Aku, dengan kultivasi saya yang rendah, benar-benar tidak berani memegangnya lagi. Kalau pegang lagi aku risau hilang nyawa. Raja Abadi Moha, selamatkan hidupku. Kau, ada apa denganmu? Dia. Itu pasti dia yang memainkan trik. The film was translated and narrated Hentikan. by M Media. Bakatmu rendah. Kau mungkin juga tidak punya pengetahuan apa-apa. Minggir. Benda ini terlihat biasa saja. Mengapa energi spiritual di tubuhku tiba-tiba mulai kehilangan kendali? Benda ini, apakah benar-benar sangat aneh? Bailin, kau bahkan tidak bisa memegangnya. Benda ini sungguh aneh. Tunggu sampai aku siap, lalu lakukan lagi. Apa yang sedang terjadi? Aku melihat Dao Shang memegangnya tanpa masalah apapun. Mengapa mereka semua terlihat seperti itu? Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka tidak berpura-pura. Mungkinkah tongkat yang kusempurnakan ini sungguh merupakan benda yang luar biasa?
Sungguh membosankan. Benda ini, sungguh tidak ada yang istimewa. Mengapa kalian semua memasang wajah seperti itu? Sudahlah, kalau begitu, aku sebaiknya melihatnya. Aku tidak percaya bahwa pelindung aliansi abadi kita bisa dihentikan hanya oleh mainan tak dikenal. Seperti ini. Itu salah. Benda ini benar-benar luar biasa. Di dalam tubuhku. Energi spiritual di tubuhku. Lihat. Dia baik-baik saja. Lalu bertua. Aku tidak. Lihatlah penampilannya. Mungkinkah benda ini benar-benar menyimpan misteri? Raja Abadi Changseng, lihat. Kau berhasil memegangnya. Aku ingin tahu apakah benda ini bisa dianggap sebagai pusaka tertinggi. Benda ini biasa saja. Sama sekali tidak memiliki fitur khusus. Aku tidak punya perasaan apapun. Tidak ada yang terjadi. Aku baik-baik saja. Jia Cheng, apakah kau melihat itu? Pelindung aliansi abadi. Sudah angkat bicara. Tidak ada masalah sama sekali. Apa yang kau pura-purakan barusan? Bukankah itu bakat Zhang Xiaofan lebih baik darimu? Dan kau menyimpan kebencian serta mencari balas dendam. Dengan secara terbuka menjebaknya. Saya tidak. Leluhur tua. Saya tidak berbohong. Tongkat ini benar-benar memiliki sesuatu yang aneh. Apakah ada masalah atau tidak? Orang tua ini akan segera tahu setelah pemeriksaan. Jansing, berikan benda itu padaku. Baiklah. Aku datang. Lalu bertua, benda ini terlalu aneh. Aku tidak bisa memegangnya lagi. Raja Abadi, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa tidak ada masalah? Mengapa sekarang kau mulai berakting? Omong kosong. Kita semua, status apa? Untuk pergi dan melakukan sandiwara teatrikal ini. Kau, apa benda milikmu ini? Ketika aku mengerahkan Spirit Stella, aku tidak pernah menderita serangan balik sebesar ini. Mungkinkah benda milikku ini sungguh bisa dibandingkan dengan pusaka tertinggi primordial milik aliansi abadi? Cukup. Pelindung aliansi abadi kita masih tergeletak di tanah. Sungguh memalukan jika kalian semua bilang itu bermasalah. Baiklah. Maka orang tua ini akan datang dan memeriksanya. Apakah itu benar-benar bermasalah? Itu hanya tongkat kecil. Bagaimana mungkin itu bisa menyulitkanku? Biar aku coba menghadapinya. Ini, benda jahat macam apa ini? Bolehkah coki spiritual aku sampai macam ini? Tunggu. The film was Tidak. translated Tidak peduli and apa yang narrated terjadi hari by ini. M-Media. Aku tidak boleh kehilangan muka di depan bocah ini. Seperti yang diharapkan. Benda ini hanyalah barang biasa. Lihat. Aku memegangnya di tanganku. Dan tidak ada yang terjadikan. Leluhur tua layak dengan nama leluhur tua. Tingkat kultivasimu memang melampaui kami. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Aku tidak hanya bisa memegangnya dengan tangan kiriku. Aku juga bisa beralih ke tangan yang lain. Ada yang salah. Energi spiritual tidak terkendali. Mengalir liar di seluruh tubuhku. Jika ini terus berlanjut, itu akan... Leluhur tua. Ada apa denganmu? Bisakah benda ini dianggap sebagai pusaka tertinggi? hancur. Energi spiritual tidak bisa lagi ditekan. Leluhur tua, apa yang terjadi padamu? Lumayan. Benda ini biasa saja.
Tapi benda ini bisa memurnikan tubuh manusia. Selama bertahun-tahun ini, kotoran dalam energi spiritual. Orang tua ini semuanya telah dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa benda ini masih memiliki efek tertentu. Leluhur tua, saya pikir benda ini tampaknya tidak memiliki khasiat semacam ini. Sekarang giliranmu meragukanku. Kalau begitu ini adalah pusaka tertinggi. Kalau begitu aku bisa pergi sekarang. Aku pergi. Hentikan. Seluruh aliansi abadi telah begitu dipermalukan. Dan kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Bukankah aku akan kehilangan semua muka saat itu? Selain itu, jika aku tidak mendapatkan bakatnya, bagaimana aku bisa menembus ranahku dan mendapatkan umur panjang? Apalagi yang kau inginkan? Khasiat benda ini. Masih tak boleh lawan prasasti roh 9 langit aku. Prasasti roh 9 langit ada 10.000 guna. Dan itu bukanlah sesuatu yang satu hartamu bisa gantikan. Keluarkan satu harta lagi, dan aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi padaku. Jika kau tidak bisa mengeluarkan apapun, maka tinggalkan nyawamu. Tali pengikat abadi Istana Kekaisaran. Dia Gunung Santa dan Istana Dongguan. Aliansi abadi benar-benar sombong dan tak tahu malu. Demi keuntungan pribadi kalian sendiri. Alasan seperti itu bahkan bisa ditemukan. Tuanmu hampir mati. Tapi kau berani datang aliansi abadi aku rampas orang. Hari ini, aku harus membawanya pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Liu Ren, pemimpin Pulau Xingxiang. Leluhur tua. Kau dan aku sama-sama kultivator. Kau harus tahu bahwa kehendak langit sulit ditentang. Itu tidak bisa dipaksakan. Zhang Xiaofan memiliki takdir denganku. Hari ini aku harus memastikan perlindungan penuhnya. Takdir. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Dia memiliki takdir dengan Istana Dongguan dan Pulau Xingxiang juga. Zhang Xiaofan dan aku udah batal tunang lama. Saya datang ke sini hari ini. Tepatnya nak bawa balik selesai upacara kawin. Aku juga. Tunggu sebentar. Dua pendekar wanita. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti apa-apa. Hei, apa maksudmu? Sebelum kau tiba, aku sudah bilang aku akan menikah dengannya. Lihatlah sendiri. Kontrak pernikahan yang The film ditinggalkan was oleh gurumu translated untukmu. and narrated by M Media. Guru. Apakah ini yang kau sebut kontrak pertunangan normal? Apakah ini juga dianggap normal? 3 wanita memperebutkan satu suami. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah ini? Gunakan sebagai tipuan yang memungkinkannya menangkap 2 putri kebanggaan surga ini. Keduanya jatuh ke tangannya. Kalam. Sudah kalah. Berani mengucapkan sepatah kata lagi. Lain kali aku akan mengambil kepalamu. Hari ini aku hanya bertanya padamu. Orang ini, apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Ketua Pulau Xingxiang ini tidak kalah mampu dariku. Dewa Agung Ken Yuan dari Istana Dongguan, meskipun dia menderita penyimpangan kultivasi, masih bisa melawanku dalam pertarungan. Selain itu, mampu berhubungan dengan 2 sekte besar ini. Sekte bocah ini jelas tidak sederhana. Tidak, aku harus menyelidiki secara menyeluruh sebelum melanjutkan. Jika Pulau Xingxiang dan Istana Dongguan keduanya datang secara pribadi, aku akan memberimu muka. Kau boleh membawa orang itu pergi. Namun, dia dan kedua rumahmu, keduanya memiliki kontrak pertunangan. Lalu dia, pada akhirnya, harus pergi dengan siapa? Orang tua ini masih ingin mempersulitku saat ini. Kakak, apa yang kamu lakukan?
Kembali ke Pulau Jixian dan nikahi aku. Saya katakan kau terlalu mendominasi. Jiang Xiaofan juga punya pertunangan denganku. Itu tidak benar. Kita bisa santai saja mengenai masalah ini. Semuanya harus dipertimbangkan berdasarkan urutan prioritas. Sebelum kalian semua tiba, aku udah cakap lama nak tahuin dia. Oleh karena itu, hari ini, dia tidak akan menikahi salah satu dari kalian. Apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Bukankah awalnya kamu bersikeras untuk tidak menikahiku? Tolong berhenti membuat masalah lebih lanjut bagiku. Jiang Xiaofan, saya tidak menyangka kau begitu memikat. 3 wanita seperti kami mengejarmu sendirian. Saya yakin kedua saudari itu pasti sama denganku dan tidak akan berbagi periakan. Jika memang begitu, maka mari kita andalkan kemampuan individu kita. Aku akan ikat kau bawa balik kawin. Aku tidak akan mengikatmu dan membawamu kembali. Tetapi jika kamu berani menyentuh wanita lain, aku akan memberitahumu betapa cepatnya. Pedangku. Putriku yang berharga. Tingkat kultivasimu jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bersaing dengan sukses. Ayah, berikan jimat itu padaku. Apakah maksudmu? Sama sekali tidak. Itu dimaksudkan untuk menyelamatkan hidupmu. Hanya ada satu. Ayah, karena dia telah menaklukkanku, aku pasti harus memenangkannya. Selain itu, aku yakin bahwa dengan perlindungannya di masa depan, putri Anda akan aman. Baiklah. Ini dia. Kedua kakak perempuanku, mengapa harus seperti ini? Kalian semua adalah wanita-wanita cantik dari negara dan kota tetangga. Mengapa kalian harus mempersulitku? Guru saya menderita penyimpangan Qi. Gurumu berkata bahwa selama kau bisa menjadi menantu istana Donghuang, dia bisa menyelamatkan guru saya. Dan bagaimana denganmu? Gurumu bilang kamu sangat terampil. Setelah menikahimu, aku bisa berlatih tanding denganmu setiap hari. Apakah tidak ada seseorang yang merupakan cinta sejati? Alasan macam apa ini? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Aku... Teknik Dewa Petir Terbang. Gadis ini benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. The film was translated and narrated by M Media. Teknik Anda, apa ini milikmu? Teknik Dewa Petir Terbang. Itu dapat memindahkan seseorang ke lokasi yang ditentukan. Ayah tinggalkan untuk aku, niatnya selamatkan nyawa. Namun kamu menggunakannya seperti ini. Kau akan melindungiku, bukankah begitu? Kamu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku sudah mengatakannya. Kau telah menaklukkanku. Aku pasti akan menikahimu. Apa itu? Apa yang dia lakukan? Jika saya memberitahu Anda, saya juga tidak tahu. Bagaimana saya menggambarnya? Apakah Anda akan percaya pada saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kamu sudah menembus alam suci primordial dan memasuki alam dao langit? Aku tahu sekarang. Fakta bahwa kelopak bunga ilahi magnetik purba ini berguguran, pada dasarnya tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Itu pasti berhubungan dengan benda di tangannya. Mungkinkah benda misterius di tangannya juga merupakan artefak ilahi kuno yang belum pernah muncul sebelumnya? Ini sama sekali bukan artefak ilahi. Ini hanyalah magnet. Magnet. Bukankah kalian semua mengatakan akar spiritual ini disebut bunga ilahi magnetik purba? Saya hanya berpikir bahwa karena namanya mengandung kata magnetik, mungkin magnet bisa digunakan untuk menarik kelopak kembali padanya tanpa diduga. Itu benar-benar berhasil. Pantas saja. Sudah kubilang. Bocah ini, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan di atas alam suci primordial? Dia memanfaatkan atribut spiritual dari akar. Ini mirip dengan Vincent, yang memiliki atribut khusus bawah. Ia gugur ketika bertemu logam, selama seseorang mendapatkan katalis logam. Bahkan jika itu adalah manusia biasa, mereka juga bisa memanen ginseng. Prinsipnya sama. Dia tepatnya mengeksploitasi celah dari atribut spiritual. Ginseng.
Itu terdengar tidak asing. Saya sudah mengatakannya, saya jelas tidak memiliki kekuatan di atas alam suci primordial. Raja Dao. Atau mungkin, Anda juga harus mencobanya. Aku. Benar Raja Dao. Mungkin, kelopak yang baru saja saya peroleh hanyalah karena keberuntungan saya. Jika Raja Dao ini dapat menggunakan magnet untuk menarik kelopak yang jatuh, maka itu membuktikan bahwa saya sama sekali tidak memiliki kekuatan alam suci primordial. Saya persis tip orang yang guru bicarakan, yang kurang bakat untuk berkultivasi. Jika Raja Dao ini tidak menggunakan magnet untuk menarik kelopak, maka itu membuktikan tingkat kultivasi saya luar biasa. Seperti yang guru katakan, ketika saya kembali ke gunung kali ini, saya pasti harus mencari guru dan mencari tahu akar masalahnya. Kakak Dao. Bocah ini membiarkanmu mencoba sedikit. Kamu seharusnya mencoba dengan berani. Aku percaya kakak Dao Qianyuan. Kemurahan hatinya sama sekali tidak akan menyayangkan kelopak-kelopak ini. Kedua kakak Daois silakan maju dan coba. Jika itu dapat menyelesaikan keraguan kedua kakak Daois, satu atau dua kelopak ini. Apa masalah aku bagi kedua kakak Daois? Karena kakak Dao Qianyuan telah berkata demikian, maka aku akan mencoba sekali. Itu bergerak. Kelopak itu bergerak. Itu benar-benar bergerak. Mungkinkah itu benar-benar seperti ginseng? Membutuhkan metode panen khusus untuk bisa memetik kelopak bunga dewa magnetik dan membuatnya jatuh. Saya sudah mengatakannya. Saya jelas tidak memiliki kultivasi setinggi itu. Guru tidak mungkin berbohong kepada saya. Mengapa daya tariknya begitu kuat? Mengapa barusan begitu mudah? Paman Guru, masalah ini. Kakak Dao hati-hati. Tanganmu. Bagaimana mungkin? Zhang Xiaofan. Saya benar-benar tidak tahu mengapa itu jatuh ke tangan saya. Kamu masih berbohong bahkan sekarang. Batasan bunga dewa magnetik primordial. Kecuali ada kata alam daulangi tak boleh sentuh. Barusan tanganmu meraih ke dalam. Aku. Rekan Daois yang tidak perlu panik. Gurumu dan kami bertiga. Semuanya adalah teman kultivasi yang baik. Mengenai tingkat kultivasimu, kami bertiga tidak akan mengungkapkannya. Bukan. Baiklah rekan Daois yang. Mengenai pemurnian pil ilahi kekacauan. Minta tolong tak korang bertiga. Jika pil ilahi dapat berhasil dimurnikan, Qianyuan mesti bagi hadiah besar. Baiklah, tapi aku harus menjelaskan ini terlebih dahulu. Saya tidak tahu cara memurnikan pil. Saya hanya tahu cara menyembuhkan luka. Jika saya gagal memurnikannya maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Tidak masalah, aku masih punya satu pil ilahi kekacauan di sini. Yang bisa kuberikan kepada kalian bertiga untuk diamati. Dewi Agung Qianyuan, bukankah Anda sudah memiliki satu pil ilahi kekacauan? Mungkinkah pil ilahi ini tidak bisa menyembuhkan Anda? Ini cerita yang panjang. Aku memiliki pil ini. Tetapi pil ini telah kehilangan semua esensi spiritualnya. Dan khasiat obatnya telah hilang sepenuhnya. Aku cuma boleh bagi kat bertiga untuk tengok. Bahwa kamu bisa mendapatkan kelopak bunga ini. Dianggap memiliki kemampuan. Tetapi memurnikan pil. Sama sekali tidak. Sesederhana yang kamu bayangkan. Bukankah itu hanya mengambil berbagai bahan obat dan mencampurnya bersama? Apa yang begitu sulit tentang itu? Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Anda benar. Jangan berani-berani berpikir bahwa aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Daopil yang luas. Sangat mendalam dan luas. Orang tua ini telah mempelajari Daopil selama ribuan tahun. Menghafal resep pil yang tak terhitung jumlahnya. Aku tak berani cakap sombong macam tuh. Atas dasar apa kamu berani mengatakan bahwa Daopil itu sederhana? Benar-benar tidak ada yang sulit tentang itu. Sebelumnya saya bahkan menggunakan pil obat yang dimurnikan oleh saya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Usiamu belum banyak, namun nadamu tidak kecil.
Jika itu adalah pil obat biasa, dengan kultivasimu mungkin kamu bisa mengatasinya. Tapi tahukah kamu, apa yang kita murnikan kali ini? Tidak lain adalah pil ilahi kekacauan. Apakah itu sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil obat biasa? Masih tak tahu siapa boleh memurnikan pil tuh. The Tahu film cakap was makan boleh memurnikan translated sendiri. and Kamu. narrated by M Media. Dua kakak Frekondawis. Kelopak bunga ilahi magnetik purba. Totalnya ada 2 kelopak. 1 kelopak diberikan kepada kalian berdua untuk pemurnian. Kelopak yang tersisa akan diberikan kepada Sang Xiaofan untuk pemurnian. Bagaimana menurut kalian semua? Kami akan mengikuti saran kakak Dao. Mari kita lanjutkan seperti ini. Apakah bocah ini tahu? Apa itu orang yang terampil? Deain bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih terampil. Siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Meskipun kami berdua tidak bisa memetik kelopak bunga ilahi magnetik purba. Tetapi dalam hal pemurnian alkimia, kami berdua telah menerima pengakuan dari leluhur Agung Taikin dari Istana Delapan Pemandangan. Seseorang yang mahir dalam pil Dao. Kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan itu. Benarkah? Kalau begitu barusan, ketika saya belum mendapatkan kelopak itu, sepertinya Anda mengatakan hal yang sama. Senior, Kau. Baiklah, biarkan bocahmu ini membuka matanya untuk melihat apa itu pil Dao yang sesungguhnya. Kuali ungu matahari mendalam. Wujud. Ini adalah kuali ungu. Ini adalah artefak ilahi pribadi kakak Daoko. Dengan kekuatan spiritual tak terbatas. Ditambah dengan kultivasi alkimia ribuan tahunku. Memurnikan pil ilahi kekacauan. Sungguh semudah membalikan telapak tangan. Adapun dirimu. Pertama, kau tidak punya bahan obat. Kedua, kau tidak punya tungku pemurnian. Aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk memurnikan pil itu. siapa bilang memurnikan pil? Mutlak membutuhkan tungku pemurnian. Betul, kemurnikan pil tak perlu tungku. Jika saya mengatakan itu, mungkin maka itu mungkin. Dua senior, maukah Anda melihat pil ilahi kekacauan ini? Bocah, bahkan jika kau memegang pil ilahi kekacauan dan melihatnya 1000 kali, 10.000 kali, kau tetap tidak akan bisa memahami formula pil untuk pil ilahi kekacauan ini. Dewi Agung Qianyuan, sebelumnya Anda mengatakan, Anda akan membiarkan kami mengagumi pil ini. Apakah itu masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Kakak Deushan, silakan saja. Kamu, Ini. Dasar bodoh tak tahu apa-apa. Kau berani menghancurkan pil ilahi kekacauan milik kakak Daoko. Senior, mengapa Anda berbicara kepada saya seperti itu? Saya sudah bertanya sebelumnya. Dua senior, apakah Anda masih perlu untuk melihat pil ilahi kekacauan ini? Selain itu, Dewi Agung Qianyuan sudah mengatakan, saya harus merasa bebas. Mengapa kalian semua menuduh saya sengaja menghancurkan pil ilahi ini? Kau, kakak Dao, tenangkan amarahmu. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah agar kakak Dao Qianyuan memurnikan eliksir ilahi kekacauan untuk mengobati penyakit kakak Dao Qianyuan. Mengenai bocah ingusan ini, dia mengklaim bisa memurnikan eliksir ilahi kekacauan. Abaikan saja dia. Kakak Dao, berhati-hatilah. Bocah ini agak tidak biasa. Sejak kita bertemu, bocah ini, kita terus-menerus diatur oleh bocah ini. Sesuka hatinya. Aku khawatir jika kita terus berdebat dengannya, itu akan memengaruhi rencana kita. Tenang saja kakak Dao, aku sama sekali tidak akan membiarkannya memengaruhi rencana kita. Aku hanya khawatir, bocah ini mungkin pion cadangan Qianyuan. Pion cadangan Qianyuan. Tidak mungkin kan? Hanya mengandalkan dia bocah ingusan. Kakak Dao, kau tidak boleh ceroboh. Harimau tersembunyi naga berjongkok. Sebanyak ikan mas koki yang menyeberangi sungai. Tetapi jika kita memurnikan eliksir ilahi kekacauan, maka Qianyuan tidak akan lolos dari genggaman kita. Aku ingin tahu apakah kakak Dao sudah menyelesaikan persiapannya. Tenang saja kakak Dao. Selain bahan utama bunga ilahi magnetik purba yang tidak bisa kita ganggu, bahan-bahan pemurnian eliksir lainnya sudah lama aku ganti dengan benda-benda dengan khasiat obat serupa. Penampilan identik tetapi sangat beracun. The film was Bahkan jika translated eliksir ilahi and kekacauan narrated by berhasil M dimurnikan, Media. itu hanya akan menjadi zat yang sangat beracun. Bocah,
Kau menggunakan ini untuk memurnikan eliksir. Ada apa senior? Apakah ada yang salah dengannya? Saya selalu memurnikan ramuan seperti ini. Bocah. Aku lihat kau tidak memurnikan eliksir, melainkan mencoba meracuni kakak Dao Qianyuan. Senior, apa maksud Anda dengan itu? Proses pemurnian eliksir, sepanjang sejarah, selalu membutuhkan alat yang canggih. Untuk menampung energi spiritual langit dan bumi. Panci besi kasar milikmu ini, bagaimana bisa menahan kekuatan spiritual yang besar dari eliksir ilahi kekacauan? Ini tidak hanya akan gagal memurnikan eliksir ilahi, tetapi aku khawatir itu juga akan menghasilkan racun eliksir, menyebabkan bahaya di mana-mana. Apa sebenarnya niatmu? Kau berani menggunakan benda ini untuk memurnikan eliksir ilahi. Mungkinkah kau berniat menjebak kakak Dao Qianyuan? Saya tidak melakukannya. Selain itu, saya sudah mengatakan sebelumnya, saya tidak tahu cara memurnikan ramuan. Saya hanya tahu cara menyembuhkan luka. Dua rekan Dawis, karena rekan Dawis Tinyun telah meminta muridnya datang dan memurnikan pil untukku. Pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Dua rekan Dawis tidak perlu khawatir. Karena kakak Dao Qianyuan bergesekan, maka aku tidak akan banyak bicara lagi. Kakak Dao, mari kita mulai memurnikan pil. Kuali ungu aktifkan. Bahan obat dari kedua orang ini, tampaknya semuanya mengandung racun. Bagaimana mereka bisa memurnikan pil ilahi kekacauan? Mungkinkah saya salah menebak? Aku memang sudah berniat meracuni Qianyuan, dan kemudian menyalahkan bocah yang tidak berpengalaman ini. Gunakan saja Qianyuan. Pil obat itu. Bahkan jika Qianyuan kehilangan nyawanya nanti, dia tidak akan mencurigai kita. Kakak Dao sungguh metode yang luar biasa. Setelah rencana berhasil, Istana Donghuang ini harusnya ada bagian untuk kita berdua. Mereka mencoba menjebak Dewi Agung Qianyuan. Rekan Dawisian, apakah kau punya keraguan? Bukan apa-apa senior. Saya akan mulai memurnikan pil sekarang juga. Semua hal memiliki roh, berarti tanpa bentuk. Menggunakan kekuatan hatiku, melebur langit dan memurnikan bumi. Satukan untukku. Guru pilnya sudah selesai. Kakak Dao Qianyuan, nasib baik tak sia-sia kepercayaan diberi. Kita akhirnya berhasil menyempurnakan pil dewa kekacauan ini. Tunggu sebentar. Pilku juga sudah selesai diramu. Mau lihat bersama? Kau berani menyebut pilmu pil dewa kekacauan? Itu benar-benar konyol. Pil obat milikmu ini, pertama bentuknya aneh, kedua tidak memiliki wangi. Namun kau berani mengklaimnya sebagai pil dewa kekacauan. Kau bilang pil obatku, bukanlah pil dewa kekacauan. Aku juga bisa bilang bahwa pilmu bukanlah pil dewa kekacauan. Bocah bodoh, bagaimana mungkin kau tahu kesulitan yang kami alami saat menyempurnakan pil dewa ini, namun berani The menilainya film was begitu saja? translated and Pil obatku narrated bisa by dikonsumsi. M-Media. Bisakah pilmu? Pil dewa kekacauan begitu berharga. Hanya ada satu pil tunggal, awalnya ditujukan untuk kakak Dao Qianyuan. Jadi jika kita menguji obatnya, bukankah itu akan sia-sia? Aku tidak berpikir itu sia-sia. Melainkan karena pil dewa kekacauan milikmu hanyalah pil racun. Beraninya kau? Kau berani menghina kami? Apakah kau percaya aku akan segera mengambil nyawamu di sini? Kau menghina kami. Bahkan jika gurumu datang,
Dia tetap harus bersujud dan meminta maaf kepada kami. Lalu mengapa kau harus menambahkan begitu banyak bahan obat beracun selama proses peramuan pil? Sejauh yang ku tahu, resep pil untuk pil dewa kekacauan ini tidak mengandung bahan-bahan tersebut. Kau bocah bodoh, apa yang kau tahu? Itu adalah metode penyempurnaan gabungan rahasia antara aku dan kakak Dao Zidi. Apakah itu sesuatu yang bisa bocah ingusan sepertimu tegaskan begitu saja? Kalau begitu kau makanlah. Jika kau memakannya, aku tidak akan bilang itu racun pil lagi. Lagi pula kalian semua tahu cara meramu pil. Makan satu, lalu meramu yang lain. Apa susahnya itu? Mencari mati. Hentikan pakat Dawi Siding, rekan Dawi Shan. Sama sekali ingin merusak keharmonisan karena aku. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua berikan pil itu padaku. Dan aku akan meminumnya satu persatu. Siapa yang asli dan siapa yang palsu akan segera diketahui. Guru, apakah maksudmu? Kamu ingin menguji obatnya sendiri? Pergi dan ambil mereka. Kakak Dao, mengapa kau harus bertindak sejauh ini? Bukan apa-apa. Kau bocah ingusan. Jika kakak Dao Qianyuanku menderita kemalangan apapun, aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Kakak Dawi Xian Liu, bidadul kultivasi. Jika kau tidak maju kau mundur. Aku pergi sekarang. Guru? Guru, oh guru? 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 Itu kau. Kau menyebabkan kematian kakak Dao Qianyuan. Mati. Bicaralah, siapa yang mengizinkanmu datang dan menyakitiku? Ini tidak mungkin. Bagaimana kau tahu? Toksisitas pil iblis langit. Sialan. Mungkinkah? Itu kau. Jika bukan, karena rekan Dawi Shan, aku pasti sudah amat jatuh ke dalam rencanamu. Zhang Xiaofan, gurumu dalam masalah cepat kembali ke gunung.